Ada siapa aja nih? Ada Naila Mahulau. Halo Naila, kamu lagi di mana? Ada Barcep. Siapa tadi tuh? Ada Barcep, ada Ivan. Halo. Bantu tap-tap layarnya ya dan juga di-share. Kemudian mungkin ada yang ingin ditanyain juga boleh. Sebelum kita berlanjut ke info selanjutnya, yakni info gempa. Nah, ini berdasarkan data dari BMKG juga ya Tribuners. Pada 5 jam yang lalu, tepatnya di pukul 9.17 waktu Indonesia Timur, itu terjadi gempa dengan magnitudo 3,9 yang terjadi di 13 km selatan Kepulauan Romang MBD dan juga 42 km timur laut Kisar Utara MBD dengan kedalaman 8 km. Juga ini 12 jam yang lalu di pukul 2.48 terjadi gempa dengan magnitudo 3,8 di 105 km selatan Ambon dan juga 123 km barat daya Nusa Laut Malteng dengan kedalaman 10 km. Juga 14 jam yang lalu Tribuners terjadi gempa dengan magnitudo 3,7 yang terjadi di 18 km timur laut Bula SBT serta 85 km timur Kobisonta Maluku Tengah. Itu di 22 Februari ya Tribuners. Mungkin Tribuners yang berada di beberapa wilayah yang tadi disebutin ada yang merasakan, boleh di-share juga gimana keadaannya. Nah, berikutnya di Tribuners kita beralih ke salah satu informasi yang selalu ditunggu-tunggu dan selalu ditanyain juga sama Tribuners semua, yaitu mengenai jadwal kapal. Ini kita punya jadwal kapal Pelni yang ada di Pelabuhan Yosudarso. Ada pertama kita mau bacain dulu untuk KM Labobar. Nah, KM Labobar itu Tribuners tiba di Makassar tadi di pukul 13.00 ya tanggal 22 Februari dan nanti akan berangkat dari Makassar di jam 15.00 atau jam 3 sore dan akan tiba di Surabaya pada keesokan harinya di tanggal 23 Februari di pukul 19.00. Kemudian nanti akan berangkat dari Surabaya di pukul 22.00 dan tiba di Tanjung Priuk pada keesokan harinya di tanggal 24 Februari pukul 23.00. Nah, kita update-nya sampai tanggal 24 Februari ya Tribuners, karena nanti akan diupdate lagi tanggal 24 di hari Selasa ya untuk jadwal kapal berikutnya, nanti pastinya tetap dirapot. Dan berikutnya kita punya jadwal kapal KM Pangrango. KM Pangrango ini berangkat dari Banda tadi ya, tanggal 22 Februari di pukul 7 Tribuners. Kemudian akan tiba di Ambon sebentar jam 9 malam dan nanti besokannya akan berangkat dari Ambon pada jam 5 sore dan nanti akan tiba di Banda tanggal 24 Februari di pukul 7 pagi. Lalu kemudian akan berangkat dari Banda pada pukul 9 pagi serta akan tiba di Somlaki nanti di tanggal 25 Februari pukul 12.00. Sementara itu untuk kapal KM Dorolonda Tribuners berangkat dari Namlea hari ini ya. Tadi tanggal 22 Februari di pukul 12.00. Kemudian akan tiba di Ambon hari ini di jam 5 sore. Dan nanti akan berangkat dari Ambon kembali pada pukul 8 malam nanti dan akan tiba di Sorong keesokan harinya di pukul 16.00 atau jam 4 sore. Dan nanti akan berangkat dari Sorong lagi tanggal 23 Februari di pukul 19.00 serta akan tiba di Manokwari 24 Februari di pukul 8 pagi.
Dan nanti akan berangkat dari Manokwari 24 Februari pukul 10.00 dan akan tiba di Nabire pada 24 Februari pukul 9 malam. Oke Tribuners, itu untuk, suaranya nggak kedengeran ya? Halo Kakak Stefani, thank you udah ngasih tahu ya kalau suaranya nggak jelas. Gimana, udah jelas suaraku kakak? Udah ya, aman ya. Oke Tribuners, kita beralih lagi ke jadwal kapal KM Ciremai. Ini pada tanggal 21 kemarin itu berangkat dari Tanjung Priuk pada pukul 7 malam dan akan tiba di Surabaya hari ini 22 Februari di pukul 22.00 atau 10 malam. Kemudian akan berangkat dari Surabaya pada keesokan harinya 23 Februari di pukul 2.00 dan akan tiba di Makassar pada 24 Februari di pukul 8 pagi. Kemudian berangkat dari Makassar nanti pada pukul 12.00 dan akan tiba di Bau-Bau 25 Februari pukul 4.00. Oke, sampai tanggal 25 ya, nanti kita update lagi hari Selasa. Nah, untuk jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi ini Tribuners, kita punya kapal ke Pulau Buru itu setiap hari ya selalu ada 2 kapal yang selalu beroperasi gantian. Ada Cantika Lestari 8F dan juga 9F yang berangkat pada pukul 9 malam. Sementara untuk kapal lainnya ya yang berangkat ke Maluku Utara itu hanya ada di hari Selasa, kemudian Rabu dan juga Kamis. Sementara untuk kapal ke Buru Selatan Tribuners itu juga cuma ada di hari Senin sama Kamis. Jadi kemungkinan hari ini nggak ada untuk ke Buru Selatan dan juga ke MBD ya. Hanya ada untuk ke Pulau Buru saja. Nah kalau untuk pelabuhan penyeberangan lainnya seperti di Pelabuhan Galala dan juga pelabuhan penyeberangan di Liang serta di Tulehu itu setiap hari ada ya Tribuners. Untuk kalau dari Galala itu menuju Namlea yang berangkat pada pukul 8 malam. Kemudian ada di pelabuhan penyeberangan feri Liang Waipirit itu juga setiap hari sekitar ada 3 atau 4 kapal yang beroperasi. Dan juga di Tulehu sendiri itu ada feri menuju Masohi dan juga ada kapal cepat menuju Amahai. Oke, kita sapa-sapa dulu Tribuners yang udah bergabung di TikTok. Gimana nih, suaraku kedengeran kan? Di Facebook juga gimana? Udah ada yang bergabung? Apakah ada yang bertanya, Kamendo? Halo juga untuk Tribuners yang ada di Facebook, selamat bergabung. Jangan lupa di-share juga dan bantu di-like ya. Dan juga yang mungkin ingin kirim salam atau ingin request mau tahu informasi soal apa, nanti kita update di sini ya Tribuners. Serta juga yang ada di YouTube, silakan juga kalau mau komen, ada yang ingin ditanyain juga boleh. Oke, Tribuners, untuk info berita lokal, kita ada punya keseruan di ajang Nusa Apona Road Race Championship Series 2025 yang digelar kemarin ya, hari Jumat 21 Februari dan nanti akan digelar hari ini juga sampai besok di hari Minggu 23 Februari 2025. Mungkin Tribuners juga di rumah yang sempat menyaksikan juga kemarin atau hari ini ada yang di lokasi juga boleh di-share pengalamannya.
Nah, Nusa Apono Road Race Championship 2025 ini Tribuners merupakan ajang balap motor yang memperebutkan Piala Wali Kota yang digelar di sirkuit non-permanen lingkar Stadion Mandala Remaja Karangpanjang Ambon. Dan nanti masih akan berlanjut sampai besok. Dan ajang ini Tribuners bukan hanya diramaikan oleh pembalap lokal, tetapi juga ada pembalap dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Blitar, Jawa Timur, kemudian ada juga yang dari Sulawesi. Nah, untuk keseruan Nusa Apono Road Race Championship 2025 tahun ini, Tribuners merupakan balap motor bergengsi yang kali ini mencatatkan rekor fantastis dengan 301 starter dari 102 pembalap dari berbagai daerah dan memecahkan rekor peserta terbanyak sepanjang sejarah balap motor di Maluku. Wow, tepuk tangan dulu dong. Gini dong, untuk Tribuners yang mungkin punya minat dan juga bakat di balap motor, ya harusnya ngikutinnya ajang-ajang kayak gini, dan ini menjadi wadah begitu ya untuk bisa menyalurkan hobi kalian daripada balapan liar di jalanan yang berakibat pada mengganggu kenyamanan masyarakat, kemudian juga kalau sial bisa berakibat masuk bui. Ya daripada kayak gitu mending ikut ajang-ajang kayak gini kan, hobinya tersalurkan dan juga pastinya kalau menang ya, kalau rezeki bisa dapat pahala juga daripada balapan liar ya kan. Gimana Tribuners, mungkin ada yang nonton kemarin atau hari ini, ada yang di lokasi, boleh di-share pengalamannya, gimana suasananya sekarang. Ini ada yang tanya dari Molukan Family, kakak jadwal kapal dari Ambon ke Jayapura kapan ya kakak? Tadi ada ya, ada jadwal kapal ke Jayapura kalau nggak salah. Bentar ya. Ini ada Manokwari. Nah ini nih. Nanti ke Jayapura itu kakak ada dari Waren nanti tanggal 25 Februari pada pukul 8 dan akan tiba di Jayapura 26 Februari pukul 4.00. Itu untuk kapal Dorolonda ya kakak ya. Dan nanti dari Jayapura itu tanggal 26 Februari pukul 9 dan akan tiba di Waren keesokan harinya 27 Februari pukul 4.00. Begitu kakak Molukan Family. Balap mobil. Kakak untuk sementara kita punya berita soal balap motor ya. Untuk balap mobil mungkin nanti ya. Itu juga mungkin bisa jadi saran untuk pihak penyelenggara nanti. Boleh juga nih kakak. Tapi kira-kira kalau balap mobil ada yang mau ikut nggak ya? Kayaknya pemuda-pemuda di sini kebanyakan punya motor deh dibanding mobil. Atau gimana menurut kakak? Oke, kita punya komenan juga dari Facebook. Ini ada dari Hamid Pulo. Bisa kirim salam ke Mama Fajrin. Oh boleh banget Mama. Ini dari Kak Hamid, boleh banget mau kirim salam buat siapa untuk mamanya yang ada di mana, Mama Fajrin. Boleh banget dong untuk Tribuners yang ingin kirim salam ke keluarga, ke teman, ke pacar, atau ke mantan juga boleh. Dari Valen Wedi, mantap kakak, thank you ya udah bergabung. Jangan lupa di like dan juga di komen mau nanya soal apa boleh. Dari Facebook juga ada Muten Kesia Polatu Best. Thank you kakak yang ada di Facebook. Kita lihat lagi ada yang makasih ya kak. Oke, thank you ya kakak. Ada yang mau nanya-nanya soal jadwal kapal juga boleh.
Dan kami itu selalu update jadwal kapal itu hampir setiap hari ya Tribuners, selalu di portal kami www.tribunambon.com itu selalu diupdate. Kapal Tanto masuk kapan dari orang dalam? Kapal Tanto. Tuh aku juga baru dengar kapal Tanto. Itu kapal kemana ya Kak? Sorry banget baru dengar. Kapal Tanto ya. Mau kemana Kak tujuannya kapal Tanto itu, biar kami bantu juga carikan infonya. Nah ini ada yang balas lagi, Kakak Molukan. Cuti masih lama Kak, jadi sabar dulu tanya jadwal kapal. Oh begitu ya. Cuti masih lama, tapi yang ngerayain, bukan ngerayain ya, yang mau nanti kepala puasa begitu ya, satu Ramadan sama keluarga pasti banyak yang pulang kan. Nah, jadi mungkin akan membutuhkan jadwal kapal, Tribuners. Gimana nih, kita berapa hari lagi ya menjelang Ramadan? Sekitar 6 harian lagi ya. Tribuners yang ingin pulang, kalau aku pribadi tuh akan pulang nanti di tanggal 27 ke Namlea. Halo Namlea, kita ketemu di awal Ramadan nanti. Oke Tribuners, kita beralih ke info selanjutnya. Ini kita punya isu nasional ya, seperti yang Tribuners tahu mungkin juga sudah mengikuti. Kita punya info soal penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Nah, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini Tribuners ditahan oleh KPK pada Kamis malam setelah terbukti ya melakukan suap dan juga penghalangan penyelidikan oleh buron Harun Masiku. Dan setelah penahanan Sekjen PDIP itu Tribuners, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan edaran resmi yang isinya melarang kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retret di Magelang. Nah, berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan itu berisi dua imbauan atau instruksi begitu. Yang pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah diinstruksikan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Akademi Militer Magelang pada tanggal 21 kemarin sampai nanti di tanggal 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju ke Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Dan juga poin kedua itu tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call. Jadi para kader PDIP yang menjadi kepala daerah yang dilantik itu dan akan mengikuti retret nanti Tribuners diinstruksikan untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call itu maksudnya tetap menunggu arahan selanjutnya dari Ketua Umum. Nah, instruksi Megawati ini juga sempat mendapat tanggapan ya dari Presiden ke-7 Bapak Prabowo Subianto begitu. Dia mengatakan bahwa sebagai kepala daerah terpilih ya, sekalipun mereka merupakan kader PDIP ya harus tetap mengikuti instruksi Presiden untuk retret di Magelang. Begitu Tribuners. Gimana nih menurut Tribuners soal instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati?
Gimana sejauh ini, ada yang komen? Kami dulu ada yang bertanya-tanya juga. Nah, berdasarkan keterangan begitu ya dari Ketua DPP PDIP dari Ketua DPP PDIP juga ya, dari bidang itu, Roni Talapesi mengatakan bahwa isu isu penahanan sekjen PDIP ini merupakan peristiwa hukum yang dipolitisasi. Gimana menurut Tribuners semua? Apakah setuju dengan hal itu? Karena memang ya kalau kita lihat peristiwa ini kan kaburnya Harun Masihu ini sudah terjadi dari 2020 dan baru saat ini kemudian diusut dan sekjen PDIP ini dijadikan tersangka. Nah, kenapa orang kan bertanya, kenapa nggak dari dulu begitu? Kenapa baru sekarang setelah Prabowo Subianto terpilih dan istilahnya Megawati udah nggak punya tempat gitu loh. Gimana menurut Tribuners? Ini ada yang komen dari @herwali, Bupati MBD kader PDIP tetap ikut kegiatan retret di Magelang. Iya, benar sekali. Meskipun sudah beredar surat edaran atau instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati, namun beberapa kader partai tetap mengikuti kegiatan retret di Magelang, termasuk salah satunya adalah Wali Kota terpilih Wali Kota Ambon, Bapak Bodewin Watimena. Itu juga beliau sempat mengatakan bahwa tetap mengikuti retret di Magelang karena menurutnya itu kan instruksinya untuk kader partai, sementara mungkin beliau bukan kader dari partai PDIP, meskipun beliau dan juga Ibu Eli itu didukung PDIP merupakan salah satu partai pendukung mereka saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Ambon dan juga Wakil Wali Kota Ambon. Begitu Kakak Herwali, memang ada yang ikut, tetapi ada juga yang nggak ikut, yang menyesuaikan arahan dari Ibu Ketum, Ibu Megawati ini, Tribuners. Dan menurut Tribuners gimana? Apakah kegiatan retret ini yang memakan biaya APBN sebanyak semiliaran rupiah itu, apakah ini penting untuk digelar? Silakan, boleh di komen. Ini ada juga yang bergabung, Kak Filian Atapari. Halo Kakak, selamat bergabung. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Waduh, kita udah sebentar lagi udah mau selesai ya, Tribuners. Mungkin ada lagi yang mau kirim-kirim salam. Silakan sebelum kita mengakhiri live ini. Ini ada yang bergabung juga dari @radarpos dan juga dari @francisco. Adakah yang komen di YouTube? Tidak ada. Oke, Tribuners, 2 menit lagi kita akan closing, tapi aku masih pengen sapa-sapa dulu yang ada di TikTok yang udah bergabung. Terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa di tap layar, ada juga yang mungkin ingin kasih gift juga silahkan. Ingin memberikan komentar terhadap berita yang tadi sudah dibacakan juga boleh. Kakak Herwali ini pasti orang MBD ya? Halo Kakak, salam ya buat orang-orang yang ada di sana.
Oke, Tribuners, kita minum dulu ya, sambil nunggu-nunggu komenan dari kalian. Dan selalu kita disponsori oleh Ayudes. Selamat bergabung @baby_pina, halo. Oke, Tribuners, kita udah di jam 3 sore ya, saatnya kita pamit. Terima kasih banyak untuk Tribuners yang udah bergabung, yang sudah komen juga, thank you. Terkhusus untuk kakak-kakak yang tadi udah nanyain soal jadwal kapal, dan juga ada yang komen soal keikutsertaan Bupati MBD ya ke retret di Magelang. Sesuai yang tadi udah saya bilang, memang meskipun ada surat instruksi dari Ibu Ketum tadi, tetapi beberapa kepala daerah tetap memilih untuk mengikuti retret, karena ya ini biar bagaimanapun ini merupakan perintah dari Presiden, begitu Tribuners. Oke, akhirnya saya Putri Utami pamit. Thank you banget sekali lagi yang udah menyaksikan rapot hari ini. Nanti kita jumpa ya di hari Selasa. Jangan lupa untuk selalu saksikan rapot Radio on Podcast. Selamat siang, selamat sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.